Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi saudara pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Gideon Muji Slamet, dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita mulai pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa mohon urapan Tuhan. Saya akan pimpin untuk kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami naikkan pujian, syukur dan hormat kami kepada Engkau ya Tuhan, pencipta alam semesta dan yang berkuasa dulu, sekarang dan yang akan datang. Kami naikkan pujian, syukur dan hormat kami, dan kami bersyukur atas kesempatan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk kami miliki, kami nikmati dengan segala berkat, dengan segala penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami masih bisa membaca dan merenungkan dan bersekutu di dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya dari dalam kebenaran firman-Mu ini kami mendapatkan kekuatan dan pengertian. Karena kebenaran firman-Mu lebih berharga daripada ribuan keping emas. Makasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukuran doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Taurat, kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kitab Taurat, yaitu Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Perikop di atas, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang..." Saya ulang. Mulai ayat yang ketiga, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Saya memberi judul perenungan kita pada pagi hari ini, anugerah yang terindah. Bapak Ibu pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ini, maka kita akan menemukan bahwa setelah manusia itu jatuh dalam dosa melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah yang sudah Tuhan larang, maka manusia itu terpisah atau dikeluarkan dari Taman Eden. Perempuan akan merasa sakit dan banyak penderitaan saat hamil dan melahirkan. Namun setelah demikian, wanita itu tetap tertarik atau birahi kepada suaminya. Sedangkan Adam harus mengolah tanah untuk mendapatkan sesuap nasi. Tetapi yang dihasilkan tanah bukan yang diharapkan oleh Adam, namun yang dihasilkan tanah adalah onak dan duri. Dengan kata lain, setelah manusia itu keluar dari Taman Eden, maka ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan penderitaan itu selalu mewarnai kehidupan manusia yang setelah melakukan dosa dan keluar dari Taman Eden. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kehidupan ini sekali lagi banyak yang membuat kita takut, khawatir, tidak ada harapan, bahkan sakit penyakit, persoalan yang datang silih berganti, bahkan kadang-kadang datang bertumpuk-tumpuk, persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan yang lain. Itu adalah akibat daripada dosa atau terpisah dari Allah. Karena saat Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, Tuhan sudah berfirman, saat engkau memakannya, engkau mati. Artinya, mati di sini ada 3 makna. Yang pertama, makna mati di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini terpisah dari Allah. Manusia selalu diselimuti rasa khawatir. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan persaingan. Semua manusia inginnya yang selalu nomor 1. Dari segi aspek apapun, manusia selalu ingin yang nomor 1. Karena sekali lagi dosa sudah menguasai hati manusia. Dia ingin seperti Allah. Arti mati yang kedua adalah mati yang sesungguhnya, yaitu terpisahnya roh dari tubuh ini. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka umur manusia terbatas. Ada batasnya. Waktu Adam dan Hawa, waktu nabi-nabi itu umurnya masih 900 tahun ke atas. Tetapi semakin lama sampai hari ini, Mazmur berkata bahwa umur manusia itu tinggal 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kehidupan manusia hanya diwarnai dengan penderitaan dan persoalan. Karena jauh dari Tuhan. Arti mati yang kedua adalah terpisah antara roh dan tubuh ini. Arti mati yang ketiga
adalah roh ini mati, artinya hidup di dalam penderitaan. Tubuh bisa hancur menjadi tanah, tetapi roh tidak bisa mati. Arti mati yang ketiga adalah roh ini yang hidup di dalam neraka, di dalam hukuman Allah karena buah daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi roh itu tidak bisa mati, tetapi karena hidup di dalam penderitaan, di dalam neraka selamanya, maka itulah arti mati kekal. Namun demikian, sekali lagi, bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang kasih. Allah tidak ingin manusia hidup di dalam penderitaan dan persoalan. Itu sebabnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di ayat yang ke-15, saya akan bacakan demikian. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah Bapa pencipta alam semesta ini mengadakan perjanjian antara Hawa, perempuan, dan ular. Perjanjiannya adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Inilah berita Injil yang pertama. Berita tentang keselamatan yang pertama kali. Jadi jauh sebelum Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis, Injil yang pertama kali adalah Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Allah tidak ingin manusia itu hidup di dalam penderitaan dan persoalan dan pergumulan dan kekhawatiran. Allah yang berinisiatif mencari Adam dan Hawa saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa tahu bahwa dia telanjang, dia mencari daun ara untuk menutupi kemaluannya, dan Adam dan Hawa tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Allah yang kasih. Allah tidak pernah membiarkan manusia hidup terlunta-lunta. Di dalam perjanjian baru digenapi Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala daripada ular, dan ular akan meremukkan tumit kepala keturunan perempuan. Yesus memang lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf. Tetapi sekali lagi Yusuf belum pernah bersetubuh dengan Maria karena waktu itu baru bertunangan. Dan Allah melalui malaikat Gabriel berfirman kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak. Jawab Maria, bagaimana mungkin, aku belum pernah disentuh laki-laki. Roh Kudus yang bekerja. Inilah keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15.
Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak ada kerinduan untuk datang kepada Allah. Bagaimanapun caranya, manusia tidak bisa kembali kepada Allah. Kecuali Allah yang datang dalam kehidupan manusia. Allah yang datang ke dalam dunia ini, mencari Adam dan Hawa, mencari manusia yang berdosa, mencari saya dan saudara. Baru bisa bertemu. Natal, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Kita akan merayakan Natal. Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Bukan berarti waktu itu tidak ada tempat di hotel-hotel atau di tempat-tempat penginapan, di rumah-rumah mewah. Bukan berarti tidak ada tempat. Tetapi Yesus harus lahir di kandang domba. Untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dan tempat Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, itu disebut dalam bahasa Ibraninya adalah Migdal Eder. Arti Migdal Eder itu menara pengawal kawanan domba. Mengapa Yesus harus lahir di Migdal Eder, di kandang domba? Karena domba-domba yang untuk kurban di Yerusalem, di rumah Allah, di bait Allah, itu adalah domba-domba yang berasal dari Migdal Eder. Jadi Yesus harus lahir di situ. Berita Natal sebenarnya sekaligus, kalau kita mengerti makna Migdal Eder, maka kita akan mengerti bahwa berita Natal sekaligus itu sebenarnya berita kematian tentang Yesus. Waktu ular datang kepada Hawa, ular itu memutarbalikkan firman Tuhan. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Padahal Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman boleh dimakan, hanya satu yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Diputarbalikkan oleh ular. Semua pohon dalam taman tidak boleh dimakan. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang iblis, kadang-kadang Lucifer itu memang seringkali memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ada yang berkata bahwa Yesus bukan Allah. Setelah roh Allah masuk dalam diri manusia, Yesus baru menjadi Allah. Jadi diputarbalikkan. Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan yang diserupakan. Yudas yang diserupakan menjadi Yesus. Yesus langsung diangkat ke surga. Diputarbalikkan. Tetapi hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan omongan orang. Apalagi yang seringkali memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kalau iblis itu datang kepada kita untuk mencoba kita tahu dan kita bisa melawan. Dia adalah Jehovah Rabbah. Tapi dia adalah juga Jehovah Jireh. Yesus lahir di Bethlehem. Artinya Bethlehem itu rumah roti. Jadi berkat itu hanya ada di dalam persekutuan dengan pencipta alam semesta ini. Adam dan Hawa keluar dari Eden itu banyak penderitaan, banyak pergumulan dan harus berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di luar Allah, di luar kita bersekutu dengan Allah.
di luar Yesus tidak ada berkat. Karena Yerusalem artinya rumah roti. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, dia tidak akan lapar untuk selama-lamanya. Dia adalah Jehovah Rafa. Tapi dia juga adalah Jehovah Jireh, Allah penyembuh dan Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Anugerah terindah adalah kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Natal bukan hanya untuk orang Kristen, karena waktu Yesus lahir belum ada orang Kristen. Natal atau kelahiran Allah, kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia, di Bethlehem khususnya, di kandang domba, itu untuk dunia ini, agar dunia ini mendapatkan keselamatan, mendapatkan kepastian keselamatan yang daripada Tuhan. Arti-marti yang kedua adalah terpisahnya roh daripada tubuh ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindar dari kematian jasmani ini. Terpisahnya roh daripada tubuh ini. Bagaimanapun cara manusia mungkin mengadakan senam, aerobik, dan lain sebagainya agar tetap bugar, tetap sehat. Mungkin mengadakan operasi-operasi plastik, menghindari kerut atau wajah yang tua. Atau mungkin minum vitamin dan berbagai macam obat-obatan. Tetapi kalau kematian menjemput, tidak ada yang sanggup menghindar. Karena ini adalah akibat daripada dosa. Tapi kita patut bersyukur dan bersyukur karena Yesus datang. Dia manusia yang seutuhnya karena dikandung dan dilahirkan menjadi bayi, menjadi kanak-kanak. Manusia yang seutuhnya, tetapi dia juga Allah yang seutuhnya. Dia telah mati di atas Golgota. Dia tidak digantikan. Dia bukan yang disalibkan, bukan orang yang diserupakan, tapi dia benar-benar Yesus dan dia benar-benar mati yang sesungguhnya. Dia turun ke alam maut, namun 3 hari kemudian dia bangkit lagi. Alam maut tidak bisa menguasai, sehingga dia sanggup memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena dia adalah sumber kehidupan. Kematian atau alam maut tidak bisa menguasai Yesus. Itulah hal yang terindah dalam hidup ini, manakala kita mengenal Yesus sebagai Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia yang seutuhnya dan mati di atas Golgota. Karena Yesus berjanji, firman-Nya baik dalam Yohanes pasal 4 ayat, akulah kebenaran, kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Demikian juga Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Inilah janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan dalam diri Yesus. Dan mati yang ketiga, barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengalami kematian yang ketiga. Dia akan mengalami kehidupan yang abadi, hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Kita tidak akan masuk neraka. Alkitab berkata, sekali masuk surga, di surga selamanya, sekali masuk neraka, di neraka selamanya. Tidak ada masuk neraka sebentar, nanti setelah dosa-dosanya itu klop dengan hukuman akan dipindahkan. Tidak ada, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Juga firman Tuhan tidak mengajarkan kita masuk di api penyucian. Itu hanya tipuan daripada iblis. Masuk surga selamanya di sana dan masuk neraka selamanya di sana, tidak akan pindah-pindah. Oleh sebab itu,
Mari kita akan memasuki bulan Desember ini, kita persiapkan kehidupan kita, terutama iman kita, percaya kita kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lain. Pengenalan kita kepada Yesus lebih berharga daripada harta kita yang ada di dunia ini. Mari kita berkata seperti Paulus, setelah aku mengenal Yesus, maka apa yang dulu kubanggakan adalah sampah. Oleh sebab itu, mari kita pegang teguh kepastian keselamatan yang hanya di dalam Yesus ini. Jangan kita tukar yang sampah, yaitu kedudukan, harta, pujian, hormat, dan lain sebagainya. Tapi mari kita tetap pegang. Dan jangan lepaskan Yesus, jangan tukar Yesus dengan apapun. Karena yang paling berharga hidup ini hanya Yesus. Itulah anugerah terindah di dalam dunia ini. Manakala kita mengenal Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, mengenal kita. Kita mengenal kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar rajin membaca firman Tuhan, agar kalau ada orang yang datang memutarbalikkan firman Tuhan, kita tahu. Sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak mudah jatuh dalam tipu muslihat iblis yang akan menjatuhkan iman kita. Supaya kita berontak kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan, tidak ada berkat, tidak ada hidup kekal di luar Allah. Allah yang kasih dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tetap kasih tidak pernah berubah. Mari kita mengasihi Allah. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan mari kita mengasihi sama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Inilah perintah Tuhan. Agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan berkat-berkat yang ajaib dan luar biasa. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi milik kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, siapa yang kita takutkan? Tidak usah khawatir dan gentar. Mati hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan. Kalaupun kita harus mati hari ini, bersukacitalah kalau kita mati di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Walaupun dia sudah mati. Injil pasal 11 ayat 65. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa dan ingin menyelamatkan kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mengerti bahwa Engkau tidak ingin manusia itu hidup di dalam penderitaan, tidak ingin manusia hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dalam sakit penyakit. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Engkau adalah Jehovah Nisi, Engkau panji keselamatan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah yang menyediakan berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kebenaran firman-Mu sehingga kami mengerti bahwa Engkau datang ke dunia menjadi manusia, mencari yang terhilang, yaitu kami orang-orang yang berdosa, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau akan membawa kami ke dalam hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan kemenangan, dengan sukacita, tidak akan mengalami penderitaan karena akibat daripada dosa, karena Engkau telah menebus dosa kami di atas kayu salib dan Engkau telah membayar lunas harga dosa itu. Tanpa pengorbanan darah tidak ada pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu, kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu sampai Engkau memanggil kami. Kami tetap ingin melayani Engkau, tetap setia kepada Engkau. Terima kasih.
Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.